Ibu waktu itu menelpon suruh kembali. Akhirnya saya kembali untuk pulang dengan kondisi usaha sebetulnya lagi drop dan banyak hutang. Satu yang saya yakini, Bang, pasti mungkin ini dasar dari setiap orang yang berusaha dan dasar dari setiap anak sebetulnya. Ingin membahagiakan orang tua sih, Bang. Ketika orang ngeremehin kita justru orang terdekat, Bang. Keluarga mungkin. Ada keluarga, ada juga dulu kan saya masih pacaran, Bang. Gitu. Emang dulu mantan saya yang dulu agak, kamu nggak bisa gini-gini. Tapi sekarang jadi nggak, Bang? Satu hal yang pasti keyakinan saya, ketika kita sudah berusaha, Bang, ketika kita sudah berusaha maksimal, kita juga beribadah maksimal. Akhirnya saya dilaporin, alhamdulillah selesai. Tapi masa-masa itu benar, wah jantung itu Deg-degan banget deg-degan, ya. Bang. Karena udah masalahnya hukum kan? Arti sukses menurut saya, Bang, ketika kita sudah memberikan manfaat ke orang sekitar kita, Bang. Ternyata Bang Faris ini juga kita baru jadi ketua umum HIPMI Kota Bogor. Bang Faris ini kan sebentar lagi mau dilantik nih. Iya. Nah, bocorannya kapan nih kira-kira tim perumusan di HIPMI Kota Bogor ini akan dilantik kira-kira? Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kisah. Ada yang masih tutup rapat, tapi ada juga yang siap untuk dibuka. Disinilah kisah-kisah menemukan tempatnya. Selamat datang di Buka Tutup, podcast yang membuka kisah dan menutupnya dengan penuh makna. Karena ada inspirasi di setiap ceritanya. Nah, teman-teman semua, episode kali ini spesial banget. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Ya, beliau ini karirnya begitu hektik. Dia sekarang jadi pengusaha yang sangat luar biasa. Gimana sih rasanya jadi pengusaha? Apa enaknya? Apa pahitnya? Dan yang paling penting, gimana cara tetap waras di tengah tekanan dan ketidakpastian di dunia usaha? Yuk, langsung aja kita kenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dibuka tutup dan dia akan buka semua kisahnya bersama dengan Muhammad Al-Farisi. Welcome Bang, dibuka tutup. Siap. Luar biasa sekali. Terima kasih. Bang, bisa ceritain sedikit Bang tentang background Abang sebelum nanti kita buka-bukaan Bang. Iya. Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bang Chen sudah mengundang saya. Jadi saya sedikit perkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Al-Farisi, biasa dipanggil di luar Kang Faris. Bang Faris. Kang Faris. Background saya sendiri, saya asli Kota Bogor. Nah, usaha saya saat ini di bidang property developer. Selain usaha, saya juga ngajar di salah satu kampus di Kota Bogor. Dan saya juga punya usaha atau lembaga pendidikan juga. Punya lembaga pendidikan. Nah, kalau boleh tahu Bang Faris nih, usaha di properti ini brandnya apa nih Bang? Nama brandnya Prima Cimanggu 3. Prima Cimanggu 3. Ya, lokasinya ada di Kota Bogor. Berarti klaster besar gitu ya? Ya, kita klaster ini premium lah ya. Oke Bang, saat pertama kali mimpi Bang, atau mulai langkah nih Bang, apa yang paling Anda rasakan? Takut kah, atau semangat kah, atau justru ada keraguan ketika memulai dari titik nol itu Bang? Nah, cerita bisnis sebetulnya ceritanya panjang Bang. Justru bisnis ini bisa dibilang sengaja nggak sengaja ya. Sengaja nggak sengaja. Artinya dulu waktu SMA itu justru saya itu arahnya bukan ke bisnis. Pengennya ke kedinasan. Udah coba beberapa tes, akhirnya tidak berhasil. Akhirnya kuliah yang diharapkan bekerja, ternyata nggak diterima kerja. Nggak terima kerja. Luar biasa. Setelah itu ya kita coba usaha, punya tabungan sedikit, usaha buka warung sembako lah waktu itu. Kelontong gitu ya? Kelontong. Buka kelontong, akhirnya nggak berhasil juga. Kemudian diberi kesempatan lagi peluang untuk lanjut kuliah, kita lanjut kuliah. Kemudian mungkin saya adalah keluarga yang orang tua saya itu pegawai negeri sipil, Bang. Oh, keluarga ini PNS semua. PNS. Ya. Jadi mungkin itu di awal makanya Bang Faris pengen jadi ASN juga gitu ya. Iya. Tetapi di tengah jalan kita keluarga mencoba untuk usaha sebetulnya. Usaha. Kemudian tidak berjalan lancar juga. Kondisi waktu itu saya masih mau beres kuliah.
Mau beres kuliah. Terus kuliah Di Bogor juga berarti kuliahnya? di luar, Oh, di luar. ya, di Kuala Lumpur. Wih, luar biasa ternyata sekolahnya di luar negeri. Di Kuala Lumpur akhirnya ibu waktu itu menelpon suruh kembali. Akhirnya saya kembali untuk pulang dengan kondisi usaha sebetulnya lagi drop dan banyak hutang. Oh, jadi tapi udah selesai kuliahnya? Sudah mau selesai. Artinya saya dulu kenapa ingin kuliah di sana karena ya berharapnya ya kerja di sana, hidup di sana. Iya. Tapi karena ibu memanggil, saya kembali dengan kondisi perusahaan yang nggak baik-baik saja. Kita perbaiki pelan-pelan, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Wih, luar biasa. Terus apa nih yang buat abang ini berani ngambil langkah pertama meski banyak ketidakpastian di dunia usaha ini, Bang? Ya. Satu yang saya yakini, Bang, pasti mungkin ini dasar dari setiap orang yang berusaha dan dasar dari setiap anak sebetulnya ingin membahagiakan orang tua sih, Bang. Oh iya, itu semua orang pasti ya. Ya, pasti. Dan itu trigger saya. Saya ingin membahagiakan orang tua. Nah, di awal perjalanan ini pastinya ada tantangan lagi dong. Nggak semulus itu ya. Iya, betul. Nah, gimana? Boleh ceritain nggak sih perjalanan abang ini, tantangannya, hambatannya, kemudian yang paling berat nih yang abang lalui di masa-masa dulu gitu, Bang. Ya. Supaya teman-teman Buka Tutup juga bisa ambil inspirasinya dari abang nih. Gimana, Bang? Nah, tantangannya itu dulu mungkin kita juga, saya juga baru belajar properti waktu itu, Bang. Langsung ke properti berarti? Langsung ke properti. Dari mindset itu langsung ke properti, kita dalamin memang tantangannya banyak sekali. Pertama, bayangin waktu awal kita buka itu, lahan itu kita nggak beli lunas, Bang. Kita DP. Berarti modalnya cukup besar dong, Bang, waktu itu, Bang? Di usaha properti itu, Bang? Modalnya kita nggak beli lahan full, Bang. Kita DP, nanti kita bayar bertahap ke pemilik lahan. Emang waktu sekolah memang jurusannya properti gitu? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Berarti nggak matching juga ya? Nggak matching juga. Di sekolah, di dunia properti juga nggak ada ya? Nggak ada. Nah, itu gimana itu cara belajarnya, cara memulainya, sehingga abang sekarang sudah jadi pengembang lah ceritanya. Boleh, Bang? Oke. Jadi tarik belakang dikit, dulu itu kenapa jadi pengembang, ini juga sengaja nggak sengaja tadi. Tiba-tiba kita punya tetangga di belakang rumah, Bang. Oke. Dia minta tolong jualin ke kita, karena mungkin ngeliat kita pernah usaha gitu ya. Tolong jualin lahan kita, lahan dia. Akhirnya kita coba jualin ke masyarakat. Kita petak-petak dulu Bang, lahannya. Dipecah-pecah gitu. Dipecah-pecah. Ada yang kita jual tanahnya aja, ada yang pakai bangunan nih. Pakai bangunan. Ternyata pas kita lihat, oh pakai bangunan lumayan nih. Untungnya lebih gede. Untungnya lebih gede deh. Akhirnya, ya udahlah, bolehlah kita fokusin yang ada bangunan. Akhirnya kita buka lagi lahan berikutnya, klaster berikutnya. Cuma memang yang tantangan terbesarnya yang klaster yang cukup besar ini, yang ketiga ini. Itu berapa rumah itu Bang total? Itu total ada sekitar 90 atau 120. 120 rumah. Wah, luar biasa ya. Padahal masih muda nih. Nah, masa-masa sulit itu berarti bagaimana cara menjualnya atau ngebangun nih Bang? Karena kan mungkin properti ini kan yang dianggap mindset teman-teman di luar mungkin butuh modal besar Bang. Karena memang harus belanja tanah. Betul. Ya, kemudian juga harus siap bangun juga gitu. Nah, tantangan di situ tuh yang paling sulitnya di mana Bang? Paling sulitnya kalau properti di penjualan sih Bang, sebetulnya. Penjualan, ya, justru. Nah, abang memang nge-hire sendiri atau memang abang ada pihak ketiga untuk itu? Dulu kita coba berbagai macam metode, Bang. Dulu kita pakai agen. Ternyata mungkin agen hasil kurang memuaskan, kita hire sendiri. Kita trial error di situ. Itu dari tahun berapa Bang mulai bisnis itu? 2014. 2014. Berarti sekitar 10 tahun. 10 tahun ya. Luar biasa sekali nih. Ya, lanjut Bang. Ya. Nah, setelah itu ya kita sebenarnya di setiap momen tantangannya beda-beda Bang. Gitu. Memang di awal waktu saya kembali itu saya ngejar bagaimana nih tanah ini, pembayaran tanah ke pemilik lahan bisa kita kembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, kuncinya yang saya lihat ini kita harus jualan. Intinya jualan. Intinya harus jualan. Harus jualan dulu. Kalau nggak laku pasti menghambat itu ya. Iya. Tapi kan itu ada jurus negosiasi mungkin Bang Faris. Sehingga Abang mungkin bisa menyelesaikan. Kan kalau nggak bisa negosiasi mungkin yang punya tanah juga maunya cash-cash aja kan. Iya. Gitu lah. Nah itu Abang nih belajar di mana nih kita pengen tahu nih. Iya. Jadi kalau negosiasi itu saya belajarnya, nah kuliah saya dulu kebetulan saya kuliah di komunikasi Bang. Komunikasi. Okay. Sedikit saya dapat ilmunya dari situ.
Artinya negosiasi ya mungkin kita minta waktu untuk pertambahan waktu, tapi dengan benefit buat dia, kita kasih benefit tambahan lah buat dia. Luar biasa ya. Apakah ada momen Bang ketika orang-orang lain itu justru meragukan Abang di dalam perjalanan itu ya kan? Bahkan mungkin Abang pernah diremehkan orang Iya. atau bagaimana perasaan Abang pada saat itu gitu. Oh, pasti Bang. Itu diremehin tuh pasti. Oke. Pasti. Siapa nih yang remehin nih Bang? Ya, ketika sesuatu hal yang mengena buat kita itu, ketika orang yang ngeremehin kita justru orang terdekat Bang. Keluarga mungkin. Ada keluarga, ada juga dulu kan saya masih pacaran Bang. Oh. Gitu. Emang dulu mantan saya yang dulu agak, kamu nggak bisa gini-gini. Tapi sekarang jadi nggak Bang? Nggak jadi. Orang yang paling nyesel adalah orang yang dulu tidak sabar menunggu Bang Faris. Gitu kan. Karena sekarang udah luar biasa karirnya Bang Haris ini. Lanjut, Bang. Itu cukup dalam Bang buat saya Bang. Saya cuma satu, saya buktiin. Balas dendam memang. Positif tapi ya kan, gue buktiin, gue sukses di situ. Iya. Luar biasa sekali teman-teman semua. Ini belum lanjut nih karena masih banyak perjuangan Bang Faris yang akan kita buka di dalam podcast ini gitu loh. Nah, apa sih yang membuat Abang ini tetap bertahan Bang? Meskipun banyak orang yang meragukan Abang atau mungkin nggak percaya sama Abang atau mungkin Abang akhirnya mau nyerah dulu, gimana? Oke. Tadi dasar pertamanya karena kita ingin membagikan orang tua ya Bang. Itu satu. Yang kedua, saya belajar, saya memahami bahwa orang-orang sukses ini kuncinya yang bisa saya ambil satu. Apa tuh? Persisten. Oke. Artinya kita konsisten, kita komitmen, jatuh bangun, asal kita fokus, suatu saat akan berhasil. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Jadi tetap langkah terus lah ya, walaupun ada halangan apapun tetap ada. Nah Abang, apakah ada doa atau kalimat keyakinan tertentu Bang yang selalu Abang ini menguatkan diri Abang di masa sulit waktu itu? Ya, satu hal yang pasti keyakinan saya, ketika kita sudah berusaha Bang, ketika kita sudah berusaha maksimal, kita juga beribadah maksimal. Ketika dua hal ini sudah saya lakukan dengan maksimal, biasanya insya Allah peluang-peluang atau masalah-masalah yang sebelumnya kita hadapi ya akan ada solusinya sendiri. Luar biasa sekali. Bang, setiap orang yang paling berarti dalam perjalanan Abang nih siapa nih? Yang selalu ada yang mungkin mendukung ya kan sampai Abang selalu ada di titik sekarang ini gitu. Bahkan Abang justru yang sampai hari ini Abang menguatkan diri Abang sendiri gitu Bang. Jadi kan ada sosok yang memang bisa menguatkan selain orang tua tadi kan. Oh, selain orang tua. Tadi sih yang pertama sebetulnya orang tua, ibu terutama ya. Nah, selain orang tua sendiri ya, kalau sekarang ya istri keluarga terdekat. Itu kemudian ya teman-teman di HIPMI Bang. Oh iya, lupa nih teman-teman. Ternyata Bang Faris ini juga kita baru jadi ketua umum HIPMI Kota Bogor. Nah, kita kasih selamat dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman Bogor dan sekitarnya yang mau masuk HIPMI nanti bisa langsung kontak ke HIPMI Bogor. Nah, menarik nih Bang, perjalanan Abang dari mulai memutuskan balik kuliah dari Malaysia ke Indonesia dan menjadi pengusaha sampai akhirnya Abang juga aktif di HIPMI. Ya. Nah, gimana perjalanan dari bisnis Abang ke HIPMI? Karena kan mungkin butuh waktu Bang. Ya, betul, karena mindset kita punya waktu banyak, tapi kan membagi antara usaha sama organisasi juga pasti butuh waktu Bang. Gimana cara membagi dan pola-pola itu Bang yang bisa Abang sampaikan? Oke. Saya terjun mulai bisnis itu 2014. 2014 sudah masuk HIPMI. Berarti belum. pas. Oh, belum. Oke. Terus saya udah tahu HIPMI, tapi saya belum berani untuk bergabung. Saya ingin usaha saya basicnya matang dulu. Nah, kita matengin, kemudian 2019 itu udah cukup, fondasi udah cukup kuat, akhirnya saya bergabung di HIPMI. Dengan usaha sudah ada, akhirnya Abang langsung masuk ke HIPMI. Masuk ke HIPMI. Nah, apa sih sosok yang menginspirasi Abang masuk HIPMI ini apa? Tujuan ini apa? Nah, di HIPMI sendiri, jujur Bang, dulu sebelum masuk HIPMI kadang mungkin relasi saya terhadap orang-orang pengusaha yang lain itu kurang. Jadi mungkin kalau ada orang bilang jadi pengusaha itu dulu ngerasa sendiri, Pak. Betul. Ya, ngerasa sendiri, tapi ketika masuk HIPMI ada circle yang baru dan kita sama-sama tahu hidup pengusaha itu gimana, jadi semacam ada keluarga baru lah di situ. Tapi ternyata di HIPMI ini
banyak juga teman-teman pengusaha ya, Iya. yang mungkin lebih sukses dari kita gitu Iya, ya. betul. Nah, apa yang abang ambil pelajaran dari HIPMI pertama kali abang masuk, sehingga abang memutuskan untuk maju jadi ketua umum juga? Ah, dasar saya ingin maju jadi ketua HIPMI sebelumnya Bang, saya ingin menjadi bermanfaat lebih luas lagi. Lebih luas lagi buat teman-teman anggota khususnya. Terutama Oh, teman-teman anggota itu nomor satu, yang kedua ya masyarakat luas. Oke, luar biasa. Jadi niatnya Bang Faris ini luar biasa ya buat warga Bogor ya. Nah, saat akhirnya mencapai titik keberhasilan pertama kali nih Bang, apa yang paling terlintas di pikiran atau di hati abang? Ya. Keberhasilan pertama kali ya, baik lagi dasar saya ya ke orang tua Bang. Orang tua. Ya. Jadi mungkin ini doa orang tua kali abang bisa Yep. begini ya. Kan? Ya. Tapi ada nggak sih yang lebih struggle Bang dalam mencapai keberhasilan ini? Mungkin abang ada kisah tertentu yang masa lalu abang pengen dibuka. Mungkin buat teman-teman yang kiranya mungkin bisa jadi motivasi atau inspirasi teman-teman di luar. Oke. Saya memahami, saya melihat Bang, dan saya juga mengalami. Sepertinya untuk menjadi pengusaha yang berhasil ya, sukses. Semuanya kita harus melewati masa-masa sulit. Ya, pasti. Saya pernah sampai diaduin Bang sama konsumen, sampai masuk pengadilan. Diaduin? Dilapor lah. Dilaporin? Ya, Oke. dilapor, karena dulu basic saya kan bukan konstruksi ya. Ada masalah konstruksi sedikit lah. Akhirnya saya dilaporin, alhamdulillah selesai. Tapi masa itu benar, jantung itu Deg-degan banget deg-degan, ya? Bang. Karena Udah dilaporin, udah masalahnya hukum kan? hukum. Iya kan? Karena bukan hanya diri sendiri mungkin, Betul. keluarga juga pasti akan kena imbasnya begitu. Iya. Nah, apa yang abang ambil dari kisah itu Bang? Ambil kisah itu ya, saya memahami ya, padahal mungkin kita kurang monitoring terhadap mandor ya, konstruksi. Tapi ke depan kita mempersiapkan solusi-solusi untuk masalah konstruksi. Tapi di samping itu kita juga melihat ini memang harus dilalui. Iya, memang kita harus berjalan, harus hati gitu. Ya, memang walaupun mental down segala macam, saya pikir setiap pengusaha yang sukses yang akan melakukan titik balik, kalau saya lihat justru dia diuji dulu. Iya, karena masih ada titik terendah kita di hidup ini kan, sehingga bisa jadi titik balik kita ke depan gitu loh. Iya. Nah, visi misi apa nih abang yang capai nih, yang abang sampaikan buat teman-teman HIPMI? Karena kan ya nggak semua orang mungkin pengen jadi ketua umum Bang di HIPMI kan, tapi kan nggak semua orang mungkin punya kapasitas, punya kapabilitas, sehingga abang yakin bahwa HIPMI Bogor ini bisa lebih baik daripada yang sebelumnya gitu loh. Gimana Bang? Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin maju mungkin Bang ya? Atau ya betul. Ingin maju ya. Yang pertama, berawal dari niat Bang. Niatkan dulu yang ikhlas, yang benar-benar tulus bahwa ingin membangun HIPMI. Memberikan manfaat betul-betul ke HIPMI, ke anggotanya, dan ke masyarakat. Tapi kan nggak ini juga Bang, di lapangan nggak semua orang juga masuk HIPMI punya mindset dan tujuan yang sama gitu loh Bang. Nah, bagaimana Abang bisa menyikapi itu teman-teman HIPMI? Karena kan kalau HIPMI ini kan beda dengan perusahaan kita mungkin Bang. Kalau perusahaan kita kan mereka semua karyawan. Betul. Artinya kita punya kendali penuh gitu. Nah, tapi kalau HIPMI ini kan banyak anggotanya semua pengusaha Bang. Yang mungkin semuanya, ada mungkin yang lebih besar dari kita kan gitu kan. Gimana Abang nih menyikapi dan memperlakukan teman-teman HIPMI ini seperti apa? Iya, betul Bang. Di HIPMI ini banyak yang lebih besar ya, banyak yang variatif. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Saya prinsipnya satu Bang. Saya selalu pendekatan ke mereka secara personal. Secara personal. Ya. Merangkul. Kita sentuh. Ya? Kita sentuh. Ya. Sehingga mereka mungkin akhirnya mau gitu loh. Walaupun mereka ini sebetulnya bos gitu ya. Betul. Sehingga mereka tidak merasa tersinggung gitu ya. Betul. Karena kalau di sini nggak bisa Bang kita perlakukan dengan seperti di perusahaan. Betul. Harus A, B. Wah, nggak bisa. Iya, karena mereka semua juga punya karyawan gitu kan. Karyawan, bos-bos semua gitu kan. Apalagi masih muda. Wah. Nah, apa yang latar belakangnya Abang ini sehingga mau jadi ketua umum di Bogor nih Bang? Ya, jujur Bang, saya itu orangnya fokus dan suka berkarir juga. Di HIPMI awalnya itu karirnya dari ketua badan otonom
HIPMI Academy Banong Hmm. tahun 2020-2021. Oke. Kemudian 2021-2023 dipercaya jadi sekretaris umum. Oh, sempat jadi sekretaris umum juga? Sempat. Oh, zamannya yang sebelumnya. Tum Marwan. Nah, kemudian pindah lagi jadi wakil ketua umum. Masih di kepemimpinan Tum Marwan. Oke, berarti udah siap-siap nih mau ngantin ketum gitu ya. Luar biasa nih. Jadi ini butuh teman-teman di luar sana, buat teman-teman sobat info juga dibuka tutup mungkin kita bisa ambil inspirasi dari Bang Faris ini, karena di HIPMI ternyata memang banyak circle-circle baru yang bisa kita ambil manfaatnya gitu loh. Tapi kembali Bang, gimana caranya menyikapi anggota-anggota yang mungkin tanda kutip justru mereka kan jadi benalu buat kita, karena kan nggak banyak juga, nggak sedikit juga ternyata anggota-anggota juga jadi benalu di kita. Gimana cara menyikapinya itu Bang? Oke. Bagaimana cara menyikapinya? Tentunya ada istilah gini Bang, budaya itu bisa dibentuk, dan budaya itu dimiliki oleh mayoritas individu di dalamnya. Kalau mayoritas individunya bagus, maka yang toksik 1-2 orang ini akan ikut. Nah, jadi itu kami lakukan di pengurusan sebelumnya juga. Kami memfilter dari awal. Jadi budaya organisasi dikedepankan dulu nih, nilai-nilai positifnya. Nilai positifnya. Jadi di rekrutmen kalau di HIPMI Kota Bogor sendiri, selain ada legalitas yang sesuai dengan aturan HIPMI, kami juga visit Bang usahanya. Langsung datang perusahaannya. Ada operasional, dapat atau enggak. Dan biasanya kalau yang sudah kami lakukan, biasanya ketika mereka masuk, hasilnya sesuai apa yang kita harapkan. Oke, luar biasa ya. Nah, Abang ini kan juga kan sebagai akademisi Bang ya, karena Abang ngajar juga kan, dosen juga. Nah, gimana cara membagi waktunya Bang antara usaha ya kan, atau terus kemudian menjalankan roda organisasi, dan Abang juga bisa fokus untuk ngajar gitu loh Bang. Gimana? Apa memang karyawan sudah autopilot semua nih? Gimana Bang? Juga tetap Bang, tetap harus kita awasi ya. Nah, cara membaginya biasanya tetap yang pertama skala prioritas Bang. Yang paling urgensi itu yang kita lakuin. Tapi cara membaginya biasanya kalau untuk urusan kantor, saya rapatnya setiap pagi Bang. Setiap pagi. Siang ke sore baru kita atur pertemuan-pertemuan yang lain. Misalnya kalau HIPMI biasa kita agendanya sore ke malam, atau siang ke malam gitu. Dan kalau untuk kampus sendiri biasanya saya cuma ngambil untuk saat ini 1 minggu 1 hari Bang. Jadi ngajar sama seminggu sekali? Sekali. Saya udah minta izin, dan 1 hari itu misalnya dari Rabu, udah itu nggak bisa diganggu-gugat, itu buat kampus saja. Luar biasa sekali. Apa yang Abang dapetin dari Abang bergabung di HIPMI Bang? Supaya teman-teman juga mungkin jadi motivasi juga dong, yang mungkin sekarang udah jadi pengusaha, ya kan silakan daftar, karena memang banyak benefit dan manfaatnya gitu Bang di HIPMI. Apa yang Abang udah raih di HIPMI? Di HIPMI ada tangible dan intangible Bang. Wih, apa tuh yang nggak bisa dipegang apa nih? Nah, yang pertama intangible Bang. Manfaat yang bisa kita rasakan, ilmu-ilmu atau sharing dari teman-teman HIPMI. Biasanya masalah kita di perusahaan ternyata solusinya ada di teman yang lain Bang. Itu. Yang kedua, networking itu udah jelas. Pasti kita punya circle baru. Circle baru pengusaha. Baik circle pengusaha sesama anggota, baik senior kita. Nah, kemudian baik pun relasi ke pemerintahan Bang. Itu. Ini kita bisa kita manfaatkan lah. Ini bisa membuka relasi baru ya. Relasi baru. Kita bisa kolaborasi dengan pemerintah. Nah, apa yang Abang udah capai selain itu Bang dari HIPMI ini? Apakah ada mungkin proyek bareng sama teman-teman HIPMI ya kan, atau gimana? Mungkin bisa diceritain dong. Ya. Di HIPMI sendiri proyek bareng business matching ini udah Bang. Udah ya. Udah, ini otomatis. Nah, yang bikin menyemangati apa itu Bang? Yang menyemangati karena yang paling utama Bang, kalau saya rasain kita punya sahabat baru Bang. Sahabat baru, circle baru, yang dimana nanti kalau kita udah bersahabat ini Bang, kita ingin ngelakuin sesuatu bisnis bareng ini mudah. Ya, karena memang kita udah punya trust ya sama mereka. Itu paling pertama. Ya. Nah, setelah melewati semua ini Bang, apa sih arti sukses menurut Bang Faris? Ya.
Arti sukses menurut saya Bang ketika kita sudah memberikan manfaat ke orang sekitar kita Bang. Jadi bukan hanya materi ya, Bukan. tapi adalah memberikan manfaat atau dampak positif Dampak bagi positif teman-teman lain. Gitu. teman-teman lain. Nah, kemudian hal apa yang paling abang ini bisa bersyukur setiap kali abang ini menoleh ke belakang? Apa yang abang ini pengen rasain? Setiap menoleh ke belakang yang saya syukuri satu Bang. Alhamdulillah saya nggak nyerah waktu kondisi lagi down. Oh, Itu. termasuk COVID. Termasuk COVID. COVID abang kena dampak nggak waktu itu? Alhamdulillah kalau COVID, mungkin Bang ya, ini kita kebalikannya. Oh, justru COVID Naik. naik. Padahal kan ekonomi lagi turun tuh waktu Iya. itu ya kan nggak banyak orang mau belanja gitu loh bang. Iya. COVID kemarin saya menemukan fakta baru Bang. Demand-nya tetap, supply-nya berkurang. Oh, Supply berkurang kenapa? Mungkin teman-teman developer lain mereka tutup dulu sementara. tutup sementara. Padahal demand-nya masih ada. Demand masih ada. Masih ada. Sehingga abang lah yang nangkepin itu semua. Iya, dan itu waktu itu kita udah langsung terjun di pemasaran online. Jadi abang memang fokus di online waktu itu. Di online, udah Jadi online dulu. mereka bukan hanya warga Bogor berarti Bukan. dong yang menikmati yang beli rumah itu ya bang. Iya, bukan. Oke. Bang, apa pesan yang paling dalam yang ingin abang titipkan untuk orang-orang yang saat ini sedang berjuang di luar sana bang? Oke. Buat teman-teman yang berjuang di luar sana, pesan saya, sukses itu nggak bisa diraih dengan mudah. Pasti ada hambatan, ada tantangan. Nah, ketika tantangan itu di depan mata, cukup bertahan, fokus, dan konsisten. Luar biasa sekali. Nah, bang, jika diibaratkan pintu nih bang, ya abang ini sekarang lagi buka atau tutup? Pintu, buka. Kenapa bang? Oh bisa? Karena peluang kolaborasi itu saat kita pun akan berkembang, ketika pintu terbuka semua itu akan masuk bang. Oke. Gitu. Jadi kita tetap membuka diri lah ya. Membuka diri. Sehingga ada peluang-peluang baru yang bisa masuk dari sini. Betul. Luar biasa sekali. Ada nggak bang ingin bang ceritain ke teman-teman? Bagaimana teman-teman ini juga mau memulai usaha di dunia properti khususnya karena abang ini kan basicnya kan pengusaha properti gitu. Karena banyak orang mungkin mau belajar itu banyak kendala. Oke. Dunia properti ini cara masuknya ada beberapa metode bang. Ada yang benar-benar dia pengusaha punya modal, ada yang benar dia modalnya terbatas. Itu tergantung. Kalau modal terbatas mungkin bisa kerja sama lahan. Ya. Atau yang punya modal udah pasti bisa beli lahannya. Atau yang ingin coba-coba dulu. Nah, kan kalau usaha itu kita harus pegang pasarnya dulu bang. Pasar dulu. Nah, dia bisa belajar dari agensi dulu. Jadi marketingin dulu marketingin dulu karena dia kan nggak butuh modal ya kalau marketing ya. Yang dibutuhkan adalah semangat dia untuk menjual gitu. Betul. Nah itu abang ada akademinya nggak atau ada pembelajarannya nggak buat teman-teman? Oke. Insya Allah nanti akan ada bang. Oke, iya siapa tahu kan karena di luar sana banyak ada yang membuka ternak properti lah, ada yang membuka seminar tentang properti karena ternyata properti ini memang sangat-sangat menjanjikan kan? Betul. Gitu. Nah, bang pencapaian apa yang mungkin abang sampai saat ini mau ucapkan terima kasih nih? Karena kan abang ini udah sukses lah kalau di mata orang. Abang sudah punya bisnis, kemudian abang juga aktif di organisasi, bahkan jadi ketua umum, ya kan. Kemudian abang juga bisa ngajar, memberikan banyak manfaat buat orang lain gitu. Hal pertama bang yang ingin abang ucapkan nih, terima kasih nih ke siapa bang? Selain orang tua, kalau orang tua udah pasti karena semuanya kita ke ibu kan? Iya betul. Nah, gitu. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih sebetulnya kepada orang-orang teman-teman bang yang udah percaya bang, yang udah percaya sama saya sehingga perjalanan bisnis saya semuanya berjalan dengan lancar. Wow. Dapat motivasi dari mereka. Jadi memang teman-teman ini sangat berjasa juga sama berjasa kita juga. Ya. Berkat mereka juga kita bisa berkolaborasi ya. Nah teman-teman Bang Faris ini kan sebentar lagi mau dilantik nih. Iya. Nah bocorannya kapan nih kira-kira tim perumusan di HIPMI Kota Bogor ini akan dilantik kira-kira nih Bang. Iya, Sebelum nanti tayang ya abang bisa ceritain dulu. Kira-kira bocorannya kapan? Insya Allah di bulan depan bang, kalau tidak.
ada halangan ya. Tidak ada kendala bulan Tidak depan. kendala bulan depan. Nah, abang udah fokusnya di bisnis properti doang atau gimana? Saat ini masih fokus di properti. Nggak mau coba bisnis lain? Mau mencoba, Oh, mau mencoba, gitu. mau mencoba. Nah, luar biasa ya. Buat teman-teman semua banyak banget insight yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Perjuangan yang mulai usaha dari nol, kemudian jatuh bangun, bahkan Bang Faris pernah diremehkan sama Ya. orang-orang terdekat kita, sampai prinsip hidup yang bikin Bang Faris ini bisa luar biasa sampai hari ini, mungkin bisa memotivasi banyak orang gitu loh. Nah, terima kasih buat para penggemar di Sobat Info, di Buka Tutup ya, udah tahu mau buka cerita podcast Buka Tutup. Dan buat kamu yang lagi dengerin, ingat setiap usaha itu dimulai dari keberanian, dimulai dari niat. Nggak harus sempurna, yang penting mulai aja dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya, jangan lupa follow, share, dan kasih bintang 5 kalau Anda suka podcast ini. Saya Bang Jen, pamit undur diri, ada inspirasi di setiap ceritanya.